Halo guys, kali ini saya menceritakan kisah dari seekor hewan yang paling setia yang bernama Hachi. Dan inilah kisahnya. Pada tahun 1923, kisah ini bermula di saat ada seekor anjing kecil yang akan dikirimkan menuju Amerika. Namun di saat berada di bandara, tanpa disengaja alamat pengirimannya sobek dan terjatuh. Dan kurir yang akan mengirimnya pun tidak mengetahui keberadaan alamatnya tersebut. Pada akhirnya anjing itu pun dibawa ke kantornya, namun sayangnya di saat berada di stasiun, anjing kecil ini terjatuh dan terlepas di stasiun. Di waktu yang sama, seseorang pria menemukan anjing itu dan menggendongnya. Ia bernama Parker. Lalu Parker membawanya kepada petugas stasiun untuk menanyakan siapa pemilik dari anjing tersebut. Namun di sana tidak ada laporan kehilangan anjing saat itu. Dan petugas itu akan mengirimnya ke tempat penampungan anjing esok hari. Tapi dikarenakan Parker seorang penyayang binatang, akhirnya ia membawakan anjing kecil itu ke rumahnya. Tetapi sesampainya di rumah, masalah lain datang ketika di mana istrinya Parker langsung menolak untuk memelihara anjing. Di mana Kate, istrinya Parker, memang pada dasarnya bukan seseorang yang menyukai hewan. Di saat itu juga Parker menjelaskan kepada istrinya bahwa ia memang tidak sengaja menemukan anjing itu di dekat stasiun sepulang kerja. Setelah Kate, istrinya, merasa iba, akhirnya mereka berinisiatif untuk memindahkan anjing tersebut ke gudang rumah mereka. Keesokan harinya ketika libur tiba, mereka berkumpul dan Andy, putri Parker, terlihat sangat menyukai anjing dan menggendongnya. Saking sayangnya, Andy memberikan saran agar anjing tersebut dipelihara saja dan tidak perlu membawanya ke penampungan anjing. Namun di sisi lain, Kate tetap saja menolaknya. Dan akhirnya Parker membawanya ke tempat penampungan anjing, namun sayangnya lagi-lagi ditolak dikarenakan tempat penampungan tersebut sudah penuh. Lalu Parker berinisiatif membawa anjing tersebut kepada temannya, seorang pemilik toko buku. Awalnya temannya itu antusias dan menyukai anjing itu, tapi masalah lain datang ketika kucing miliknya justru bentrok dengan anjing itu. Dikarenakan waktu mepet, akhirnya Parker bekerja membawa anjingnya ke tempat ia bekerja. Sesampainya di tempat kerja, ketika Parker sedang memberikan arahan kepada muridnya, secara tiba-tiba anjing tersebut berbuat ulah menjilati kaki muridnya. Setelah sesi latihan itu selesai, Parker pergi menemui temannya orang Jepang dan menanyakan tentang jenis anjing tersebut. Akhirnya Parker tahu bahwa anjing tersebut berasal dari Jepang dan merupakan jenis anjing yang sangat langka. Temannya pun membaca huruf Jepang yang berada di leher anak anjing tersebut dan memberitahu bahwa namanya adalah Hachi, yang berarti angka 8, di mana dalam budaya Jepang angka 8 adalah angka keberuntungan. Keesokan harinya, di waktu malam tiba, hujan deras turun dan angin datang begitu kencang. Mengetahui hal tersebut, Parker keluar rumah melihat keadaan Hachi dan ia membawanya dari gudang masuk ke rumahnya, yang pada akhirnya mereka semakin terjalin dekat sampai-sampai Parker dan anjingnya Hachi menonton dengan makan popcorn bersama. Ketika Kate menyadari bahwa Parker tidak berada di kasurnya, akhirnya Kate keluar kamar dan melihat Parker dan Hachi bersama. Dari sana Kate semakin hari semakin terbuka hatinya kepada Hachi, yang semakin hari juga semakin menggemaskan. Keesokan harinya, Parker terlihat sedang bermain dengan anjingnya Hachi di halaman rumah. Parker bermaksud melemparkan bola, lalu Hachi mengambilnya, namun kepolosan Hachi membuatnya kebingungan. Sehingga Parker berbuat seolah-olah seperti anjing yang mengambil bola yang ia lempar sendiri. Di sisi lain, Kate dan Andy melihat Parker terlihat sangat bahagia bermain bersama Hachi. Tiba-tiba saja telepon berbunyi dari seseorang yang ingin merawat Hachi. Karena Kate melihat kebahagiaan Parker sekarang, akhirnya Kate memutuskan untuk merawatnya sendiri.
The dog's already been taken. Waktu pun berlalu, Hachi pun tumbuh besar dan semakin dekat dengan keluarga Parker, termasuk Parker sendiri. Meskipun begitu, tingkah Hachi seperti anak anjing yang manja. Bahkan ketika Hachi diperintah untuk tinggal di rumah, Hachi justru menggali tanah agar bisa keluar pagar rumah dan pergi menjemput Parker ke stasiun dekat rumah. Setelah sampai di stasiun, Parker melihat Hachi yang datang ke stasiun. Akhirnya Parker pun kembali mengantarkan Hachi untuk pulang ke rumah dan mengatakan untuk tidak mengikutinya. Walaupun ia menurutinya, namun karena Hachi merasa kesepian, akhirnya ia memutuskan untuk kembali pergi ke stasiun sore itu untuk kembali menjemput Parker pulang kerja. Hingga Hachi menunggu sampai jam 5 sore Parker keluar dari stasiun. Namun tidak lama setelah itu Parker pun keluar dari stasiun dan Hachi mengejarnya. Dari sekian banyak kejadian itu, begitu banyak hal-hal yang membuat Parker merasa kebingungan dan juga merasa bahagia yang ia ceritakan kepada temannya, orang Jepang tersebut. Memang anjing jenis seperti ini ia memiliki sifat paling setia dibandingkan anjing-anjing jenis lainnya. Dan Parker pun menyadari hal itu jika Hachi tidak bisa pergi jauh darinya. Sebelum di saat pagi tiba Parker berangkat kerja, Hachi memberikan wajah sedihnya ketika melihat Parker berangkat kerja. Akhirnya Parker memutuskan untuk mengizinkan mengantar sampai ke stasiun. Lalu ia diperintahkan untuk segera pulang. Ketika sore hari tiba, seperti biasanya Hachi sudah menunggu sebelum jam 5 sore di depan stasiun. Ia menunggu Parker keluar dari lorong stasiun. Setelah itu, hingga setiap harinya Hachi lakukan kepada Parker untuk selalu mengantar dan menjemputnya. Walaupun di saat musim dingin tiba, tidak mematahkan semangat Hachi untuk terus mengantarkan dan menjemput Parker. Waktu terus berlalu. Di sore itu, Parker kebingungan mengapa kali ini Hachi tidak datang menjemputnya. Sampai-sampai ia menanyakan ke tempat kerja dan teman-temannya, namun tidak mengetahui keberadaan Hachi. Hingga Parker pulang ke rumah bahwa Hachi tidak bisa keluar dari gudang dikarenakan ada seekor hewan singgung yang membuatnya ketakutan dan tidak berani keluar dari gudang. Mengetahui hal itu, Parker langsung menangkap dan membuang hewan itu. Suatu hari, Andy datang ke rumah Parker memberikan kabar baik di mana ia sedang hamil. Kabar itu pun membuat bahagia keluarga Parker. Melihat kebahagiaan itu, Hachi menjadi merasa terabaikan dan kurang diperhatikan. Sehingga di saat pagi tiba, Parker berangkat kerja. Hachi tidak mau mengantarkan Parker ke stasiun. Parker pun tidak mempermasalahkan hal itu, ia pun tetap berangkat kerja. Namun secara tiba-tiba tanpa Parker ketahui, Hachi menyusul ke stasiun dan memeluk Parker seolah-olah pada hari itu Hachi ingin bermain dan memberikan isyarat untuk Parker tidak berangkat kerja hari itu. Saat berada di kampus, Parker pun mengajar kepada murid-muridnya seperti biasa. Namun ketika pelajaran berakhir, badan Parker berasa tidak enak dan lemas, yang membuatnya tiba-tiba terjatuh. Memang Parker sebelumnya memiliki riwayat jantung, dan itulah hari terakhir di mana Parker bisa mengajar di kampus, dan Parker pun tutup usia. Di sisi lain, di depan stasiun, Hachi juga seperti biasa menunggu Parker pulang kerja sebelum jam 5 sore. Namun pada hari itu Hachi merasa sedih, di mana Parker yang seharusnya sudah pulang namun tidak kunjung datang. Di gudang di tempat Hachi tinggal, datang putri Parker, Andy, yang mengatakan kepada Hachi bahwa Parker tidak akan pernah kembali lagi sambil meneteskan air mata. Di waktu pemakaman Parker dilakukan, Hachi justru setia menunggu Parker kembali, sehingga penjaga stasiun pun ikut iba melihat Hachi yang tetap setia menunggu di depan stasiun. Penjaga stasiun pun mengatakan untuk pulanglah karena tuanmu tidak akan pernah kembali lagi.
Setelah kepergian Parker, istrinya pun merasa kesepian dan sedih, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut untuk menghilangkan kesedihan dan memulai kehidupan yang baru. Di tempat barunya, Hachi tetap merasa kesepian dan ia berharap Parker akan kembali. Di saat suami Andy pulang, Hachi tiba-tiba langsung pergi dari rumah tersebut dan ia terus berjalan mengikuti arah rel. Setibanya Hachi di depan rumah lamanya, ia melihat beberapa orang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Lalu Hachi terus berlari dan menuju ke stasiun untuk menunggu dan berharap Parker akan kembali. Hari-hari pun berlalu. Sudah lama tak terasa Hachi pun tetap saja setia menunggu di depan stasiun hingga orang-orang di sekitar merasa iba dan memberikan makanannya. Merasa Hachi tidak seperti biasanya yang ceria dan menggemaskan, akhirnya Andy memutuskan untuk melepas Hachi pergi dan ia tidak lagi menahannya tetap tinggal di rumah barunya. Sebelum Hachi pergi, ia menoleh kepada Andy, mungkin itu isyarat tanda terima kasih untuk Andy yang sudah merawatnya selama ini. Hari-hari pun berlalu, Hachi masih setia menunggu di stasiun siang dan malam, berharap Parker kembali. Hingga pada suatu hari temannya Parker mendatangi stasiun itu dan memberikan uang kepada orang di sana untuk merawat dan memberikan Hachi makanan. Temannya Parker juga mengatakan bahwa ia rindu kepada Parker. Setahun setelah kematian Parker, secara kebetulan Kate melihat Hachi tetap setia menunggu di stasiun, namun dengan keadaan dan kondisi yang tidak lagi baik seperti dulu. Kate pun meluapkan kesedihannya dengan memeluk Hachi dan meluapkan isi hatinya. Dan pada malam itu adalah malam terakhir Hachi berada di depan stasiun hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya.